yang bangunannya bangunan Belanda. Pos Indonesia inilah titik nol Medan. Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya di channel Bisnis Retail Community. Nah, nggak terasa ya, sudah 2 mingguan kita itu social distancing, yang mengharuskan kita itu stay dan tinggal di rumah. Nah, jadi kali ini kami udah bosan dan udah jenuh kali memang di rumah. Jadi kita buat hashtagnya di mobil aja. Kalau kemarin hashtagnya di rumah saja, kita buat hashtag di mobil aja ya. Nah, ini kita mau keliling-keliling dulu ke keliling-keliling kota Medan. Buat teman-teman juga bisa lihat kondisi kota Medan dari video ini ya. Memang kondisi jalanan sepi ya Bang? Sepi ya. Ya. Sebelumnya saya memperkenalkan ini suami saya. Beliau inilah yang berjasa dalam pengeditan video channel Bisnis Retail Community. Nah teman-teman, sambil kita berkeliling-keliling, lihat-lihat jalan ya, berkeliling-keliling kota Medan, kita sambil balas komen-komen teman-teman. Jadi di sini edisinya. Jadi kali ini kita mau Q&A, mengadain Q&A karena banyak pertanyaan juga. Mungkin tidak semuanya pertanyaan kita bisa jawab ya. Yang pertama dari siapakah dia? Oke. Dari Erika Wibi. Kira-kira 6 hari yang lalu, Kak, saya rencana mau buka minimarket mandiri. Langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan? Nah, buat Erika Wibi, salam kenal dari saya. Salam kenal, sahabat. Nah, semuanya ini udah lengkap ya. Panduan dalam mendirikan minimarket sudah ada di video saya. Coba dicek kembali, tonton sampai habis ya. Apa-apa saja panduannya sudah ada lengkap. Dan Hoiri 6 hari yang lalu juga, Kak, berapa modal awalnya dan harus Kak kita pinjam ke bank? Saya baru pemula. Nah, tergantung. Kalau kita nggak punya uang, kalau kita memang nggak ada modal sama sekali, saya rasa terlalu berat teman. Kalau kita itu harus buka usaha semuanya full dari uang bank, itu saya rasa beresiko. Jadi sebaiknya itu kita prepare dulu berapa sih modal kita, berapa modal kita yang ada. Mungkin kekurangannya kita bisa ambil di bank. Itu pun harus betul-betul hitung-hitungannya, kalkulasinya harus betul-betul sedetail mungkin agar tidak mengecewakan. Karena bunga ketika kita minjam ke bank itu bunganya langsung berjalan, cicilannya langsung berjalan setiap bulan. Selanjutnya, ini paling banyak nih pertanyaan dari teman-teman. Mbak, aplikasi posnya itu pakai apa? Bagi dong ilmunya. Nah, awalnya itu kita kan buka toko kelontong, toko sembako biasa. Jadi kita kita naikkan buat kayak semi minimarket. Sebenarnya toko kita itu bukan minimarket yang besar juga teman-teman. Minimarketnya kecil, semi minimarket lah. Dan saya itu awalnya itu buat program pos dan B-pos itu dari mana Bang? Apa namanya? Dari KDS. Ya, dari KDS, Kaharduta Sarana. Jadi itu Kaharduta Sarana itu adalah menyediakan program-program komputerisasi buat retail. Dan itu perusahaan nasional sih, perusahaan nasional dan seluruh Indonesia ada KDS. Dan kalau kita itu langsung ke perusahaannya yang jelas, suatu konsultan lah ya, konsultan minimarket, bisa dibilang konsultan minimarket, kita buatnya dari mereka. Suatu waktu kalau ada masalah, kita tinggal kontak. Jadi kita tinggal kontak, langsung datang servis
ke tempat kita, mereka langsung segera datang. Kita beberapa kali juga ada masalah printer dan sistemnya juga kemarin pernah error, mereka langsung datang. Begitu kita kontak, mereka langsung datang. Selanjutnya, pertanyaan dari Muzakar Kahar. Ini 1 hari yang lalu. Cara beli barangnya itu gimana ya dengan lengkap? Nah, ini juga pertanyaannya paling banyak ditanyakan. Bagaimana mendatangkan distributor membeli barang? Kalau kita pemula, pertama sekali kita itu beli ke pusat perkulakan. Pusat perkulakan kita bisa beli ke grosir yang ada di dekat kita. Kalau pusat perkulakan banyak ya, kayak Indogrosir dan ada juga Lotte Mart. Mereka itu khusus menjual barang untuk retail yang diecerkan lagi buat seperti kita pengecer. Jadi awal-awalnya itu kita list barang-barang apa saja yang kita mau jual, kita list dan kita belanjakan. Nah, seiring waktu berjalan, pasti si sales datang singgah ke toko kita menawarkan produk-produk mereka. Dan awal-awalnya pasti masih cash, pembayaran cash, tapi mereka review penjualan kita bagaimana, mereka kasih lagi ke kita barang kredit. Dan dari Ali Junior, salam kenal, 2 hari yang lalu. Trik pedagang itu apa saja, Mbak? Trik pedagang itu ya apa ya? Trik pedagang itu misalnya seperti ini aja, simpelnya seperti ini ya. Kita juga kan pembeli. Kita suka ke tempat, kita suka ke toko seseorang, kita suka ke toko A, kenapa? Simpelnya seperti itu. Karena dia ramah, oke. Karena harganya murah, oke. Karena barangnya lengkap, oke. Jadi seperti itu aja. Kita suka berbelanja ke tempat si A karena alasannya karena ini, jadi itulah dia. Dan setiap orang pasti strateginya beda-beda ya teman-teman ya. Jadi ya kita jalani aja lah. Tokonya ukuran berapa, Bu? Ini dari pertanyaan dari Telekom. Toko kita berukuran berapa, Bang? 7 kali 8. 7 kali 8 meter, guys. Jadi itu kalian mungkin berpikir tokonya saya besar. Tidak, itu tokonya sangat kecil. Ya lumayan untuk menghidupi kita satu keluarga. 7 kali 8 meter. Gimana ya cari distributor dan cari member distributor biar lebih murah jualnya? Ini dari Pitasari 2 hari yang lalu. Nah, cari distributor itu banyak ya, apalagi sekarang gampang. Kalau dulu kita itu harus nunggu. Nah, pertama sekali biasa saya jelasin ya. Untuk cari distributor, pertama sekali yang teman harus lakukan, bermain-main atau sering mendatangi pasar. Ya, pasar atau pusat perbelanjaan atau grosir. Biasanya di pasar itu tempatnya para sales ngumpul. Jadi kalau di pasar itu sales banyak ngumpul di situ. Biasanya itu sekitaran jam 10 sampai jam 3 sore. Jadi teman-teman di situ lihat, biasanya sales itu ngumpul di situ. Pas misalnya teman-teman belanja ke grosir atau perkulakan, nunggu di luar. Mereka biasa pakai seragam. Nah, teman-teman tanyakan aja langsung, Bang, dari mana? Bawa barang apa? Ya, jadi kita minta kontak personnya. Dan biasanya lagi beda ya sales untuk grosir atau disebut wholesale dengan minimarket dengan GT itu lain. Jadi toko kelontong biasa itu lain lagi salesnya. Dari Desi Rahayu 2 hari yang lalu, selamat malam Mbak, saya mau tahu bagaimana cara memberikan THR untuk pembeli, pelanggan maupun karyawan. Terima kasih. Salam SRC, saya SRC Medan, Mbaknya SRC Paguyuban Banjar ya. Nah, untuk memberikan THR ini,
kalau kami itu setiap karyawan berbeda. Kemarinnya saya punya 3 orang karyawan. Pas THR itu mereka beda-beda, tapi kita lihat ya, kita lihat dari prestasinya. Dan setiap orang pasti beda-beda ya. Ada yang rajin, ada yang memang giat bekerja, jujur lagi, ditelaten, on time, waktu nggak hitung-hitungan ke kita. Itu saya kasih full gajinya 1 bulan, gaji penuh, gaji 1 bulan saya kasih THR-nya. Nah, buat pelanggan ya, kalau pelanggan kita lihat pelanggan kita mana nih, yang kita list pelanggan kita mana yang paling loyal, yang setia belanja ke kita, ya udah kita kasih aja. Palingan saya kasih sirup, dan tergantung kemampuan kita ya, tergantung juga ke kesanggupan kita ngasih berapa, tapi ya. Dan biasanya sirup, roti ya, roti kaleng. Nah, dari Johnny Simbolon 23 jam yang lalu, jadi sekitar 1 hari. Bagus, tetapi sayangnya pendapatan masyarakat kita banyak yang pas-pasan, bahkan mengkhawatirkan. Syukur-syukur cukup untuk makan, jadi udah nggak kepikiran lagi untuk menabung. Nah teman-teman, menabung ini sangat penting dan amat penting. Saya sudah bilang di video saya, sangat penting dan amat penting, terkhusus buat kita yang pengusaha, yang usahanya masih kecil, bahkan usahanya masih besar sekalipun, dia itu gila-gilaan berinvestasi. Bahkan kita semua harus menabung. Jadi menabung ini manfaatnya untuk jangka panjang. Bukan masalah dari penghasilan kita berapa gitu ya. Penghasilan kita berapapun, kalau memang kita nggak ada niat untuk menabung, ada aja alasannya untuk tidak mau menabung. Percaya deh. Nah teman-teman, ini di situ kantor pos nih, tuh di situ kantor pos. Sebentar ya. Nah itu kantor pos yang bangunannya bangunan Belanda, Pos Indonesia. Inilah titik nol Medan, titik nol Medan ya. Kalau hari biasa, kalau tidak ada wabah ini kondisinya macet sekali. Tapi ini masih ada sih, masih ada juga orang yang keluar. Mungkin sebagian mau tidak mau memang harus bekerja ya. Nah teman-teman, kita sudah berkeliling-keliling kota Medan. Karena hashtagnya di mobil aja, kita juga tidak ada keluar. Tadi rencananya sih mau delivery order, beli kopi atau beli boba, tapi kita bawa minum dari rumah. Supaya kita ini, supaya nggak jenuh aja di rumah selama 2 minggu ini. Jadi kita melihat kota Medan memang benar sepi sekali. Kecepatan kita Pak Sil. Oke. Nah teman-teman, demikian dulu vlog saya. Teman-teman tetap semangat, tetap antusias. Walaupun kita saat ini kondisi keuangan kita lagi seret juga, karena omset turun drastis. Tapi ingat, jangan lupa bersyukur ya, tetap bersyukur, karena ketika kita bersyukur, kita itu mendapat kekuatan baru lagi. Terima kasih, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, bye-bye.